ada Talk Show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Sacerisi Suara Satu Kota Penuh, maka pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panjabungan. Pagi Madinah pagi sahabat Start FM. Kembali kita hadirkan dialog interaktif. Dan kali ini sahabat Start FM bersama kantor pajak ya. Mungkin kita tahu lah ya, kantor pajak itu ada gitu ya. Dan lapor pajak itu wajib gitu ya. Sekedar itu saja sih ya. Dan untuk hari ini sahabat Start FM kita akan membahas mengenai tema serba-serbi SPT tahunan dan ter-PPH pasal 21. Nah, apa itu? Untuk membahas mengenai tema kita sudah kehadiran narasumber kita dari kantor pajak, yaitu Kepala Kantor Pajak Panjabungan, yaitu Bapak Aloysius Gatot Prasetyo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak. Dan ada Bapak Abdul Rahim juga selaku penyuluh pajaknya ya Pak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih nih sudah meringankan langkahnya untuk berbagi informasi kepada kita di sini ya, kepada sahabat Start FM di rumah juga yang mendengarkan dan yang menonton kita di laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Panjabungan, juga yang dengerin kita via streaming di www.startfmmadinah.com. Nah, sahabat Start FM, untuk pengenalan nih ya, kita kan nggak tahu nih sebenarnya pajak itu seperti apa, kantor pajak itu apa gitu. Gimana nih Pak nih? Baik Kak. Kantor pajak itu memang penjaga keuangan negara ya. Memang kami di sini adalah untuk melaksanakan penyuluhan kepada teman-teman semua terkait jatuh tempo SPT tahunan dan kemudian selanjutnya terkait penggunaan tarif efektif rata-rata PPH pasal 21. Saat ini kan kita sudah memasuki masa pelaporan SPT tahunan, baik itu bagi orang maupun badan. Dan juga kita akan mencoba mengenalkan hal yang baru kepada kawan pajak, kepada sahabat Start FM mengenai penggunaan tarif efektif rata-rata atau TER PPH pasal 21 bagi pemotong, bendahara, dan pemberi kerja. Nah, untuk tempat kantornya di sini ada di mana nih Pak? Ada di Jalan William Iskandar Kak. Posisinya di samping Bank BRI cabang. Dan untuk mengurus SPT tahunan dan ter-PPH pasal 21 ini udah bisa ke situ ya? Bisa Pak. Karena setahu aku dulu nggak bisa, harus ke Sidempuan gitu ngurusnya. Iya. Sekarang udah bisa di sini dilakukan ya. Siap, sudah bisa Pak. Nah, kita udah berkenalan dan kita sudah langsung, kita akan tanya langsung juga nih, apa nih tema yang dibaca, yang kita akan bahas gitu ya, mengenai serba-serbi SPT tahunan dan ter-PPH pasal 21 ini gitu Pak. Ya itu serba-serbi SPT tahunan. Memang kita kan sekarang sudah sampai di bulan Maret ya. Mungkin beberapa dari kawan-kawan kita sudah mulai tahu bahwa jatuh temponya ada nih, jatuh temponya untuk SPT tahunan PPH orang pribadi maupun badan. Nah, hari ini kita akan coba mengenalkan kepada teman-teman, kawan-kawan, apa itu tarif efektif rata-rata PPH pasal 21 dan juga mengingatkan batas waktu penyampaian SPT tahunan gitu kan. Karena banyak juga yang nggak tahu kan kapan nih harus bayar pajaknya, kapan nih harus melaporkan SPT tahunannya gitu ya. Kalau memang nggak orang pajak langsung nih nggak tahu kan, kalau apalagi kita masyarakat awam nih gitu, banyak yang nggak tahu juga gitu. Nah, emang semua pengguna pajak, wajib pajak itu wajib melaporkan SPT tahunan ini? Betul Kak, semua badan yang mungkin terdaftar ya? Semua orang yang punya dan badan pasti, semua orang yang punya NPWP wajib lapor SPT. Oh gitu ya, kalau misalnya nggak dilaporin nih, dia punya NPWP tapi nggak pernah lapor nih, gimana tuh? Nah, itu ada mekanismenya, nanti ada sanksinya juga. Biasanya diingatkan dahulu, ada namanya teguran. Kadang kalau sekarang kan sudah modern ya, kita pakai WA. Kami menyampaikan WA blast biasanya, memberitahukan bahwa jangka waktu pelaporan sudah dekat ini, ayo kita lapor gitu. Terus kemudian sanksinya apabila melanggar untuk orang pribadi itu sanksinya Rp100.000, dan kalau badan hukum itu 1 juta per tahunnya. Per tahunnya. Gitu.
kena juga ya kalau nggak lapor gitu, mending lapor aja gitu ya, dan berkonsultasi langsung mending kalau kita memang tidak paham gitu ya, karena memang ada kantornya juga gitu ya, dan pasti ada yang melayani juga di situ ya dengan sangat ramah-ramahnya pasti ya. Nah, kita ngomongin SPT tahunan dari tadi nih, mungkin banyak juga yang nggak tahu nih pengertiannya apa SPT tahunan itu. Ya, SPT tahunan itu kan adalah surat yang oleh wajib pajak nih, kita semua nih sahabat Start FM, itu digunakan untuk melaporkan atau memperhitungkan pembayaran pajak, objek pajak juga, atau melaporkan juga harta dan juga utang kita. Harta juga dilaporkan ya. Dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Walaupun kita tidak bekerja di pemerintahan, wajib melaporkan harta juga. Iya, wajib melaporkan karena gitu. Sekarang ini memang kan sudah makin modern ya, informasi udah saling terhubung. Jadi kita memang perlu melaporkan semua harta dan hutang yang kita miliki. Bukan cuma harta aja Kak, utangnya juga harus dilaporkan ya. Harus dilaporkan juga. Jadi gitu ya sahabat STFM yang punya banyak harta nih, mending lapor SPT ini daripada kena nanti bisa kena juga kan, bisa kena ini. Menyesuaikan dengan penghasilan yang diterima. Selama misalnya masih dalam range yang wajar, maka akan tetap diterima, tidak perlu harus membayar. Tapi misalnya memang ada kelebihan pembayaran, ada kelebihan harta yang memang lebih dari penghasilan yang mungkin kami anggap tidak normal, akan dimintai penjelasan. Ini dapatnya dari mana? Siapa tahu misalnya kan dapat warisan. Nah, kalau warisan kan dapat harta karun ya kan. Kalau warisan kan tidak kena pajak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau warisan tidak, dan kalau temuan-temuan gitu juga enggak ya kan? Hadiah-hadiah gitu juga enggak kan? Hadiah biasanya sudah langsung dipotong sama penyelenggara. Gitu. Jadi tadi aku udah nanya nih sedikit ya, udah nanya mengenai siapa aja gitu. Nah, memang siapa sih yang berkewajiban melapor SPT tahunan ini, Pak? Semua yang memang memiliki NPWP, yaitu terdiri dari orang dan juga badan hukum. Untuk orang memang terbagi, dia ada pengusaha dan ada pegawai. Kalau pegawai memang sangat sederhana, tinggal bawa bukti potong dari pemberi kerja, ataupun kalau misalnya ternyata pemberi kerjanya belum mampu untuk membuat bukti potongnya, silakan datang ke kantor aja, nanti kita bantu untuk pelaporannya. Yang penting lapor dulu ini. Lapor dulu gitu ya. Kalau masyarakat biasa yang ini nggak wajib dong ya. Kalau tidak punya NPWP tidak wajib. Tapi kalau dia punya harta banyak tapi dia tidak punya NPWP, wajib punya NPWP nggak? Ya kan? Karena kan ada nih yang petani tapi dia kan punya lahan luas, penghasilannya banyak gitu. Itu wajib juga. Iya, kalau sudah NPWP. Punya penghasilan wajib punya NPWP. Apalagi dia punya pekerja banyak juga gitu yang bekerja untuk dia gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk dokumennya apa aja yang harus disiapkan kalau mau lapor SPT tahunan gitu? Kalau untuk pekerja bawa bukti potong, atau paling tidak ya datang bawa NPWP-nya lah, kartu NPWP-nya, atau sekarang lagi KTP udah. Oh, sudah itu bisa aja juga, iya. Jadi nggak ribet-ribet ya, no ribet-ribet. Harus bawa dokumen ini, dokumen itu, lapor ke sini, lapor itu nggak lagi ya. Pokoknya KTP aja udah. KTP aja udah bisa. Yes, jadi mudah ya sahabat Start FM ya. Jadi hidup ini nggak mesti ribet. Kalau dulu kita mikirnya memang kayak gitu, kalau berurusan sama pajak, wah pasti ribet nih gitu kan. Ternyata tidak ya. Nah, kalau cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan itu gimana? Ya sekarang sudah sangat mudah, bisa online aja, kita ketik dari djponline.pajak.go.id, atau kalau misalnya kita itu bingung, tinggal search di Google aja lapor pajak. Nah, itu biasanya langsung muncul, itu paling atas, kita tinggal klik aja. Memang nanti kalau memang menemui kesulitan, sekarang sudah mudah, tinggal buka YouTube juga banyak itunya, tutorialnya, atau datang ke kantor, pasti kita bantu di sana. Jadi gitu ya, mudah banget sahabat Start FM caranya. Caranya memberi solusi bagi kawan pajak juga, tempat tinggalnya cukup jauh dari kantor gitu ya, kemudian batas waktu pelaporan SPT tahunan sampai kapan gitu, gimana caranya? Itu ya kan,
yang jauh banget nih rumahnya gitu. Sinyal pun susah gitu. Sebenarnya kalau kami sudah membuka pos dari awal bulan Februari ya, dan sahabat-sahabat setiap daerah gitu. Ya, sudah sampai ke pantai barat bahkan. Memang seperti itu. Cuman untuk yang sekarang ini kita buka di kantor pajak Panyabungan sampai nanti tanggal 31 Maret, berarti hari Minggu, Sabtu sama Minggu kita buka. Sampai jam 4 sore. Silahkan aja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi gitu ya sahabat Start FM ya. Tadi aku juga udah nanya mengenai sanksinya gitu ya. Kalau nggak melapor SPT tahunan. Nanti kita tanya lebih detailnya lagi sahabat Start FM setelah jeda iklan berikut ini. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal agar mentaati peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Secerisi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Dan sahabat Sat FM, kita masih di talk show bersama kantor pajak, dan kita masih membahas mengenai serba-serbi SPT tahunan dan ter-PPH pasal 21. Nah, mengenai pertanyaan aku yang tadi ini mengenai sanksi gitu ya. Sanksi ini paling ditakutin loh. Yang namanya sanksi ini paling ditakutin gitu ya. Ada nggak sih sanksinya kalau misalnya kita telat nih melaporkan SPT tahunan gitu? Ada Kak, sama sanksinya antara telat sama tidak lapor. Tidak lapor. Iya, jadi mending telat atau mending tidak lapor? Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Bisa. Tapi memang secara umum ya lebih baik terlambat memang daripada tidak lapor sama sekali iya, gitu. Betul. Atau di Ravel bisa gitu 3 tahun sekali lapor gitu. Iya. Banyak yang kayak gitu ya. Kejadiannya seperti itu memang. Ketika ada rencana minjem ke bank biasanya baru lapor gitu. Dan memang harus beberapa tahun sekaligus. Atau ketika nanti misalnya mau membuat perusahaan, ya cenderungnya nggak akan, memang karena sudah terkonek ke kementerian-kementerian lain, jadinya kalau misalnya memang tidak melaporkan 2 atau 3 tahun, cenderungnya memang persyaratan administrasinya secara umum tidak terpenuhi. Jadi memang kebiasaan masyarakat memang kayak begitu ya, kalau memang nggak mendesak nih. Nah, sebenarnya kebiasaan yang seperti itu yang harus diubah ya Pak ya. Betul sekali. Semoga aja kesadaran masyarakatnya semakin membaik lah ya. Amin. Nah, untuk sahabat Sat FM semuanya lah ya, melaporkan SPT tahunan sampai dengan akhir Maret tadi ya, akhir Maret 2024. Jangan sampai telat, nanti dapat surat ya. Mending surat cinta, kalau surat teguran gimana? Nah, pembahasan tentang SPT tahunan sekarang kita bahas mengenai hal baru dulu nih. Apa aja yang dikeluarkan oleh DJP? Kira-kira apa yang mau dikenalkan gitu Pak nih? Ya Kak, kali ini saya Kak ya. Oke. Terkait dengan yang baru itu ada implementasi namanya tarif efektif rata-rata Kak, ataupun untuk pajak penghasilan pasal 21 itu baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini sendiri telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Itu berlaku sejak 1 Januari ya. Oh, jadi Januari 2024 sudah berlaku gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa itu? Nah, gini Kak. Kalau sebelumnya kan, sebelum adanya peraturan pemerintah nomor 58 ini, untuk menghitung gaji karyawan, maka pemberi kerja ataupun pemotong pajak penghasilan pasal 21 itu menggunakan tarif pasal 17 ataupun sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Nah, sekarang menggunakan tarif efektif dia Kak. Terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan dari wajib pajak pada saat awal tahun mulainya pajak. Nah, jadi ada 3 kategori di sini. Kategori A, B, dan C.
Nah, sesuai dengan penjelasan tadi kan udah kita jelaskan bahwa itu disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungannya. Kategori A itu khusus untuk diterapkan bagi penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan untuk yang tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin tanpa tanggungan. Itu khusus untuk kategori A. Sedangkan kategori B itu khusus yang tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang, serta kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang dan kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Ini lebih banyak kategori B. Sedangkan kategori C itu khusus yang memang sudah menikah dan memiliki tanggungan maksimal. Tanggungan maksimal dalam negara itu kan 3 orang. Jadi dia kategori C itu adalah orang yang menikah dan memiliki tanggungan 3 orang. Nah, disesuaikanlah dia. Jadi semakin kalau penghasilannya sama tapi kategorinya berbeda, itu semakin kecil pajaknya kalau dia memiliki tanggungan yang lebih besar ataupun sudah menikah. Oh, ini untuk apanya ya? Untuk cara menghitungnya bagaimana itu? Begini Kak, untuk penghasilan yang diterima setiap masa, kecuali masa terakhir ya. Masa terakhir itu biasanya kan Desember Kak. Itu menggunakan tarif TER, itu namanya tarif efektif rata-rata, dengan menggabungkan seluruh penghasilan yang diterima di masa itu. Lalu langsung dikalikan dengan tarif TER-nya. Tarif TER-nya itu udah ada tabulasinya Kak. Jadi itu tarifnya benar-benar kecil. Dia cuma range-nya cuma 0,1%, 2% gitu. Beda dengan yang dulu kan itu dari 5% dia mulainya Kak. 0,5 ya benar. Iya. Kalau sebelumnya kan menghitung itu begitu kompleks, jadi lebih disederhanakan aja perhitungannya sekarang. Kemudian PPh pasal 21 terutang pada masa pajak yang terakhir adalah PPh yang terutang 1 tahun yang dihitung menggunakan pasal 17 ataupun menggunakan dengan cara yang lama Kak. Nah, yang telah dipotong sebelumnya sesuai dengan terbulan dari masa Januari sampai November. Iya. Jadi gitu ya. Tadi juga udah disebutkan nih mengenai TER harian. Itu bagaimana maksudnya? Nah, ini kan sebenarnya khusus yang bulanan tadi kita bahas Kak. Sekarang kita bahas yang terkait dengan TER harian. Dasar pengenaan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai yang tidak tetap ini Kak biasanya. Biasanya kan khusus yang pegawai borongan ataupun harian. Nah, khusus selain ini untuk. Jadi apabila tidak diterima ataupun diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari sampai dengan 2.500.000 ataupun dari 0 sampai 22.500.000 lah. Itu apabila per hari itu dilihat dari penghasilan bruto seharinya Kak. Nah, tapi kalau dia borongan, contoh lah 5 hari borongan ya, kita lihat dari rata-rata perharinya berapa. Nah, itu yang menjadi dasar pengalinya. Nah, apabila dia di atas dari 2.500.000 kan ada juga tuh Kak. Memang, tapi ini biasanya jarang sih yang penghasilan perharinya 2.500.000 digaji gitu kan. Nah, itu dapat fasilitas dia 50% baru dikalikan dengan penghasilan tarif yang biasa Kak, yang lama yang 5% dan sekian. Nah, terkait dengan yang harian tadi ya, harian yang buruh biasa itu kalau dia di bawah 450.000 dia itu 0% kok. Oh, 0%. 0%. Tapi kalau dia range-nya dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu baru dikenakan 0,5% dan itu lumayan kecil menurut saya. Nah gitu ya. Jadi pegawai yang penghasilannya dibayarkan secara harian, apa ada beda dengan pegawai yang bulanan gitu? Bayarnya harian nih gitu. Beda Kak, karena memang kalau yang harian itu kan dia biasanya untuk pegawai yang tidak tetap Kak. Sedangkan yang bulanan itu biasanya kan yang dia memang sudah tetap ataupun pegawai yang memang menerima rutin dia Kak setiap bulan kan. Makanya perhitungannya itu pun berbeda. Kalau yang bulanan tadi kan dia disesuaikan dulu dengan udah menikahkah dia ataupun memiliki anak berapa tanggungannya. Jadi disesuaikanlah tarifnya. Lebih kecil dia kalau banyak lebih tanggungannya gitu. Gitu ya. Nah, sahabat Start FM, udah semakin paham lah ya kita ya mengenai SPT dan TER P21 ini gitu ya. Baik sahabat Start FM,
menarik sekali pembahasan kita ya mengenai serba-serbi SPT tahunan dan ter-PPh pasal 21 ini. Nah, sahabat Sat FM, untuk kamu yang sudah nontonin kita dari tadi nih ya, yang sudah mendengarkan kita juga dari tadi, kita ada kuis nih mengenai mengenai SPT ini, sahabat Sat FM ya. Mungkin nanti bagi sahabat Sat FM yang tahu jawabannya bisa di WhatsApp ke kita di 081291721177 di 081291721177 untuk kamu yang tahu jawabannya bisa dikirimkan aja nanti langsung jawabannya, tapi kamu harus tulis nama kamu dulu, alamat kamu dan jawabannya apa. Nah, untuk pertanyaannya ada 3 pertanyaan ini ya sahabat Sat FM. Nanti kita ini ada hadiah merchandise dari kantor pajak ya sahabat Sat FM. Pasti menarik lah ya hadiahnya. Siapa sih yang nggak mau hadiah ya kan? Jadi kalau kamu memang tahu jawabannya, mending dikirim aja ke WhatsApp kita di 081291721177. Nah, untuk pertanyaannya nih, ini mengenai pembicaraan kita yang tadi lah ya, pasti udah pada tahu lah ya. Kapan nih batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi dan badan? Kapan batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi dan badan? Itu pertanyaan pertamanya ya. Dan pertanyaan keduanya, sebutkan kepanjangan dari TER pasal 21. Itu baru aja kita bahas ya kan. Nah, sebutkan juga sanksi telat melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Berapa sanksinya tadi yang sudah disebutkan juga. Ini udah sering juga kita ulang-ulangi tadi ya. Jadi 3 pertanyaan ya sahabat Sat FM, kamu bisa jawab ya. Kita di sini butuh berapa pemenang nih Pak? 3 pemenang ya, untuk berarti satu-satu nih ya. Satu jawaban yang ini menang, nanti kita undi satu jawaban. Jadi gitu. Kalau kamu misalnya tahu kalau tahu 3-3-nya gimana? Nggak apa-apa juga. Nanti sesuai dengan ini aja Kak, nama yang menurut Kak menarik aja nanti. Oh gitu. Jadi tergantung ke kita nih sahabat Sat FM ya yang menentukan pemenangnya. Tapi kamu ada harapan lah ya. Jadi kirim aja dulu WhatsApp jawabannya apa gitu ya. Kapan batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi pribadi dan badan, dan sebutkan kepanjangan dari TER pasal 21 dan sanksi telat melaporkan SPT tahunan orang pribadinya berapa tadi sanksinya gitu ya. Kami tunggu WhatsAppnya sahabat Sat FM sampai nanti sore ya. Sampai nanti sore tuh memang ada batasannya nih. Kalau bisa sih secepatnya aja. Secepatnya gitu ya. Berarti nggak sampai sore nih sahabat Sat FM, kita tunggu ya 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Silakan dikirimkan aja WhatsAppnya di 081291721177. Dan nanti kita berbincang lagi ya. Mungkin ada himbauan gitu ya setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Bangun Mandailing Natal dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Satsresi, suara satu kata penuh maka pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM, kuisnya nanti kita kita bacain nanti terakhir ya. Setelah kita mendengarkan dulu nih closing statement dari bapak-bapak kita yang sudah hadir gitu ya, himbauan untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Iya baik, terima kasih Kak. Ya, kami menghimbau sih untuk teman-teman juga sahabat Start FM untuk segera melaporkan SPT tahunan 2023. Yes, ya. Terus kemudian kami menyampaikan juga bahwa seluruh pelayanan dari kantor pajak itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalaupun teman-teman nanti ada yang membuat NPWP atau mencetak kartu, gratis semuanya. Kemudian jangan percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan kantor pajak dan kemudian meminta imbalan. Emang gitu ada calo-calo gitu ya? Biasanya tetap aja ada itu Kak. Ya? Silakan datang ke kantor dan biasanya memang teman-teman yang bertemu dengan teman-teman maupun sahabat Start FM pasti akan membawa surat tugas dari kantor. Kemudian terakhir yang paling penting juga, pembayaran pajak itu hanya dilakukan di bank dan di kantor pos. Jadi tidak perlu bawa duit ke kantor pajak. Nggak perlu. Dan jangan juga mau ya, misalnya kalau calo-calo yang tadi tuh dibayar ke dia gitu, nggak usah betul. Gitu ya. Mending langsung. Kalau misalnya dia pun yang ngurusin, kita aja yang bayarnya langsung gitu ya.
itu mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu ya. Walaupun jumlah uangnya sedikit kan, kalau ditipu nggak enak ya. Baik sahabat Sat FM, kita juga tadi katanya bisa melaporkan ya kalau ada oknum-oknum gitu yang mencoba menawarkan bantuan gitu ya. Nah sahabat Sat FM, terima kasih juga nih buat bapak-bapak yang sudah hadir ya, yang udah meringankan langkahnya datang ke sini sharing ke kita ya. Terima kasih Kak. Semoga juga sahabat Sat FM bisa paham ya mengenai SPT tahunan dan ter-PPh pasal 21 ini ya. Oke sahabat Sat FM, kita umumin aja langsung nih, kata Bapak ini kita butuh 4 pemenangnya aja gitu ya. Jadi kita ini aja ya, kita kita undi aja gitu ya. Mana tahu rezeki kamu nih, rezeki-rezekian ya. Ini ada dari 08316725 sekian. Halo Kak, saya Salsa dari Panyabungan. Saya mau jawab pertanyaan nomor 2. Kepanjangan TER adalah tarif efektif rata-rata. Benar nggak Pak? Betul sekali, betul. Oke, Salsa selamat ya. Dan ini ada juga nih, halo Stat FM, saya Fau dari Jakarta. Wow, jadi Jakarta nih. Dengerin streaming kayaknya dia nih. Keren. Untuk jawaban batas akhir pelapor pribadi kalau nggak salah 1 Januari sampai akhir Maret. Dan batas akhir pelaporan badan paling lambat 4 bulan Kak. Emang benar? Betul sekali. Betul juga ya. Nyimak nih berarti dia nih dari tadi ya. Selamat juga ya buat Fau. Nanti hadiahnya bisa dijemput atau nanti kita koordinasi deh gimana gitu. Nah next nih, halo Kak, assalamualaikum, saya Kiki dari Panyabungan. Saya mau jawab pertanyaan nomor 3. Jawabannya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000. Betul untuk sekali. Perorangan ya, betul ya. Betul yang sekali. Badannya tadi 1 juta gitu. 1 juta rupiah. Gimana nih? Tapi dia kurang lengkap nih. Tapi memang nggak dijelaskan tadi ya. Siap, harus dua-duanya dijawab gitu. Dan ada namanya ini Sri Mariana, alamatnya dia Galoga. Jawabannya nomor 1 adalah akhir bulan Maret tahun 2024. Jawaban kuis nomor 3 adalah denda sebesar 100.000. Jawabnya 2 nih. Oke, baik sahabat Sat FM yang udah ngirimin WhatsApp, ada beberapa memang, tapi kita undi aja 4 orang tadi yang udah kita sebutkan. Nanti kita hubungin ya. Jadi tunggu aja kabar dari kita gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Semoga kita ada kesempatan lagi bertemu nih untuk membahas mengenai tema-tema yang lain agar bisa mencerdaskan gitu masyarakat kita, dan kita juga nih yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Dan sahabat Sat FM, acaranya kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Feby pasti selalu di hati. Music on the Paradise Island, Sun FM.